Kepala Bidang Kajian Intelektual Mahasiswa periode 2022, Kak Ahmad Lukmanul Hakim. Yang saya hormati pemateri webinar kita pada pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Masya Allah, ada Kak Irfayanti dan Kak Nisa Adelia Putri. Yang saya hormati para tamu undangan, baik LDK, UKM maupun UKMF, yang ada di dalam kampus-kampus yang sangat kita banggakan. Dan tidak lupa yang sangat saya banggakan, para pengurus UKMF Ibroh periode 2022, serta teman-teman peserta webinar dengan tema Meraih Mimpi dengan Beasiswa, yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti agenda kita. Walaupun secara online, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengikuti webinar kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dengan kefahaman ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, saya Zahrani Amrinah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2021. Di sini saya sebagai MC akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Langsung saja, marilah sama-sama kita buka agenda kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Edi Pangestu. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsumullahu summa ilaihi yurja'un wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Jazakallah khairan atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan juga kita yang mendengarkan dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya
Mars UIN, dan Mars LDK. Kebanggaan menjadi yang
والجاد dengan cita nyalakan cahaya, terus jaga bangun sinar terangnya. Jiwa pejuang teruslah membentang, pemimpin mulia siap teriak lantang, bergerak dengan penuh cinta, kedamaian harmoni tercipta. NSLDK Indonesia adalah rumah ukhuwah, kolaborator kebaikan, bercita-cita membangun bangsa. Kuatkan iman jiwa kita, tinggikan akhlak dan integritas. Wahai kau pemilik masa depan, gepakkan tangan, rapatkan barisan, lupakan keluh kesah dan derah, kobar kibarkan jaya Indonesia, kobar kibarkan jaya Indonesia, kobar kibarkan jaya Indonesia. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum UKM FIBROH kepada Kak Ahmad Bahri Ghazali, dipersilahkan. Cek teman-teman, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Halo, cek. Cek teman-teman, suaranya kedengeran nggak? Kedengaran, Kak? Terdengar, Kak. Oke. Sambil on cam karena khawatir biasanya kalau sambil on cam ini sinyalnya biasanya kalau sambil on cam nanti suaranya nggak jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ketua Umum UKM Bapinda yang mungkin atau yang mewakili ya. Yang saya hormati kepada pembina UKM Bapinda. Yang saya hormati kepada kakak-kakak senior yang mungkin juga hadir pada malam hari ini, yang saya sayangi, saya banggakan kepada teman-teman semua, dan yang saya kagumi ya, yang sangat luar biasa juga kepada Pak Baik, yang kedua yaitu dari Kak Ahmad Lukmanul Hakim, kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Kak Ahmad. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan nikmatnya. Pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara yang luar biasa, yaitu Bincang Intelektual Season 3. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Rasul utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya gimana nih kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak Ketum juga sehat. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan membahas tentang Bincang Intelektual Season 3. Semoga kita peserta bisa mengambil ilmunya ya. Karena semua acara yang kita lalui ini semoga dapat berkahnya. Dan dimohonkan kepada para peserta on-cam ya, sebagai menghargai pemateri. Kata-kata kakak sedikit aja, yaitu jika Allah mau mengubah hidupmu, ubahlah hidupmu terlebih dahulu. Semoga Allah mengubah hidupmu. Sekian dari kakak persilakan kepada Kak Zahrani. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ahmad Lukmanul Hakim. Sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari kakak-kakak kita. Langsung saja saya persilahkan kepada moderator
Uhtina Aida Zahra, saya persilahkan untuk memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baik, tes suara saya terdengar jelas? Jelas, alhamdulillah. Ucapkan jazakillah khair kepada MC yang telah mempersilahkan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita mulai kepada acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aida Zahra Salsabila, selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Dengan tema meraih mimpi dengan beasiswa. Selanjutnya, adapun tata tertib yang akan saya bacakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, para peserta diwajibkan menghidupkan video agar mendapatkan komunikasi yang lebih baik dengan pemateri. Yang kedua, peserta diharapkan mematikan atau mute mikrofon pada laptop atau PC atau handphone yang digunakan saat kegiatan berjalan. Yang ketiga, fitur obrolan wajib digunakan dengan bijak untuk membantu peserta dalam mengemukakan pendapat terhadap jalannya diskusi. Yang keempat, para peserta sangat dianjurkan berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, jika mengalami gangguan jaringan, para peserta boleh relogin ke dalam aplikasi Zoom tanpa harus mengkonfirmasi kepada panitia. Selanjutnya, para peserta diharapkan duduk dalam posisi yang baik dan nyaman, tidak berbaring atau tiduran. Dan yang terakhir, para peserta diharap menyimpan semua pertanyaan yang akan diutarakan sampai sesi tanya jawab. Nah, itulah tadi beberapa tata tertib yang sudah saya bacakan. Oke teman-teman, tadi sepertinya saya belum nanyain kabar teman-teman nih. Gimana teman-teman kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Ya, kita sehat. Nah, biar lebih semangat, kita cek sound dulu. Jadi, nanti saya ada jargon. Kalau misalnya saya bilang bincang intelektual, teman-teman intelektual. Bisa ya teman-teman? Nah, kita coba dulu nih. Kita tes-tes dulu nih. Bincang intelektual. Salam intelektual. Oke, kayaknya kurang semangat nih. Harus atau boleh deh diramein di kolom chat ya teman-teman. Bincang intelektual. Salam intelektual. Oke, semangat banget nih. Nah, mungkin udah nggak sabar nih ya, kita bakal lanjut ke sesi sharing-sharing sama pemateri yang luar biasa. Ada Kak Irfayanti, beliau merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 19. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada Kak Nisa Adelia Putri. Nah, beliau mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 20. Nah, kalau Kanisa ini merupakan mahasiswa penerima beasiswa KIPKA. Oke, teman-teman, diingatkan sekali lagi, sebelum kita mulai, diharapkan untuk teman-teman on cam semua dan menyiapkan alat tulisnya. Jadi, kita juga menyiapkan 2 door prize bagi teman-teman yang beruntung nih. Siapa tahu yang aktif-aktif nih yang bisa dapat. Jadi, teman-teman harus tetap semangat sampai akhir acara. Oke, langsung aja kita sapa para narasumbernya. Ada Kak Irfa dan Kak Nisa. Halo Kak Irfa, Kak Nisa. Bisa mendengar suara saya? Halo Aida. Ya, jelas. Oke, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Nisa sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Aida? Alhamdulillah, harus sehat dong Kak. Bentar lagi masuk kuliah nih Kak. Oke, mungkin kita diskusi sama Kak Irfa dulu ya, Kak Irfa. Nah, kan kalau Kak Irfa ini dari penerima beasiswa Bank Indonesia nih ya, Kak ya. Aida langsung tanya-tanya aja nih, Kak. Kalau dari, kan kalau kita dengar namanya itu kan beasiswa Bank Indonesia. Nah, Aida sendiri belum paham nih, Kak, beasiswa Bank Indonesia itu beasiswa yang seperti apa nih, Kak? Boleh dong, Kak, jelasin sedikit, mungkin biar teman-temannya juga pada paham nih, Kak. Oke Aida, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas
limpahan karunia dan nikmatnya kita bisa hadir dalam webinar kali ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada UKM Bapinda yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan beasiswa Bank Indonesia. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Atas syariatnya, di sini kita bisa berada di jalan yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum menjawab pertanyaan dari Aida tadi ya. Jadi saya ini masih sama seperti teman-teman yang lain, masih berada di posisi sebagai mahasiswa yang masih merasa kurang untuk selalu menuntut ilmu, dan yang membedakan dari kita itu adalah proses. Kenapa? Karena sebelum saya mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, tentunya banyak sekali proses yang saya lalui sebelumnya, di mana sebelumnya saya pernah mendaftar banyak sekali beasiswa tetapi gagal gitu, dan pelabuhan terakhir saya yaitu di beasiswa Bank Indonesia. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya tugas kita sebagai manusia gitu adalah menikmati setiap prosesnya, belajar untuk menikmati setiap proses tanpa melulu protes, karena lebih baik kita perbanyak syukur dan berdoa. Ketika kita perbanyak syukur dan berdoa, kita akan merasakan indahnya proses yang ada gitu. Jadi protes itu nanti dulu lah, kita nikmatin dulu prosesnya. Nah, langsung mungkin ya Aida, di sini Kakak mau jawab pertanyaan dari Aida tadi. Apa itu beasiswa Bank Indonesia? Nah, boleh. Nah, itu. Jadi untuk beasiswa Bank Indonesia itu merupakan beasiswa yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia kepada para mahasiswa S1, baik itu di PTN maupun PTS, serta pelajar di SMK terpilih. Artinya SMK itu sudah ada ikatan dengan Bank Indonesia. Melalui beasiswa ini, Bank Indonesia akan memberikan bantuan berupa biaya pendidikan, tunjangan studi, dan juga biaya hidup. Nah, untuk beasiswa Bank Indonesia ini juga memfasilitasi para penerimanya untuk tergabung dalam sebuah komunitas yang disebut sebagai Genbi. Nah, dalam komunitas tersebut, para penerima beasiswa BI ini akan mendapatkan berbagai pelatihan secara berkala, terencana, dan terarah, guna meningkatkan kompetensi individu serta mengembangkan karakter dan jiwa kepemimpinan agar mampu menjadi insan yang unggul dan berdaya saing. Jadi gitu Aida, seputar beasiswa Bank Indonesia. Oke Kak Irfan. Nah, tadi tuh kalau nggak salah ada istilah Genbi ya Kak. Genbi itu apa sih Kak? Oke, nah tadi kan barusan di-spill sedikit ya Genbi. Jadi Genbi sendiri itu kepanjangan dari Generasi Baru Indonesia. Nah, merupakan suatu komunitas bagi para penerima beasiswa Bank Indonesia yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Jadi semua para penerima beasiswa Bank Indonesia itu tergabung dalam suatu wadah organisasi, bisa dibilang seperti itu, yang bernama Genbi. Dan Genbi sendiri itu memiliki tujuan nih Aida, ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu frontline, atau para penerima beasiswa ini mengkomunikasikan kelembagaan dan berbagai kebijakan Bank Indonesia kepada sesama mahasiswa dan masyarakat umum. Yang kedua, tujuan dari Genbi itu menjadi change agent atau menjadi agen perubahan dan role model di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Dan yang ketiga itu tujuannya sebagai future leader. Future leader itu menjadi pemimpin masa depan di berbagai bidang dan tingkatan. Jadi gitu Aida, Genbi.
Jadi Gen B itu mungkin menerima dari Bank Indonesia tersebut ya Kak ya. Nah, kalau misalnya tadi kan udah bahas nih Kak tentang penjelasan Bank Indonesia sendiri gitu. Persyaratan-persyaratan untuk bisa ikut beasiswa Bank Indonesia itu apa aja sih Kak, atau kriteria-kriterianya gitu? Oke, sebelum kita ke kriteria dan persyaratannya, mungkin Kakak mau jelasin dulu untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri itu yang bisa mendaftar di Universitas Islam Negeri Radin Lampung. Di universitas kita sendiri itu terdapat 4 fakultas yang bisa mendaftar dengan 8 prodi, dan kuota penerimanya terbatas hanya 50 orang. Di mana 4 fakultas itu terdiri dari Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, lalu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan yang terakhir Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Sedangkan untuk prodinya sendiri di Fakultas Syariah itu ada 2 prodi, yaitu prodi HES dan HTM. Terus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada 4 prodi. Yang pertama prodi akuntansi syariah, terus prodi manajemen bisnis syariah, lalu prodi ekonomi Islam, dan prodi perbankan syariah. Dan di fakultas kita, yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, itu hanya ada 1 prodi yang bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia, yakni prodi pendidikan matematika. Dan yang terakhir di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi juga ada 1 prodi yang bisa mendaftar, yaitu prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, tadi kata Aida bagaimana kriteria dan persyaratannya gitu ya, Da? Ya, jadi untuk kriterianya, kriteria dari beasiswa Bank Indonesia sendiri yang pertama yaitu menempuh minimal 40 SKS atau minimal semester 3. Jadi untuk ini teman-teman yang masih mahasiswa baru itu belum bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia karena belum termasuk kriteria. Lalu ada IPK. IPK itu minimal 3,25 kalau di kampus kita. Ini menyesuaikan tergantung dari kampus masing-masing kalau untuk IPK. Lalu maksimal usia itu dibatasi sampai 23 tahun. Selanjutnya, tidak menerima beasiswa lain atau berada dalam status ikatan dinas instansi lain. Dan yang terakhir itu maksimal menerima beasiswa 2 periode. Jadi maksud di sini apabila teman-teman ada yang pernah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, sudah pernah mendapatkan 2 periode, itu tidak boleh mendaftarkan beasiswa Bank Indonesia. Nah, untuk ini berkas persyaratannya itu lumayan banyak kalau di beasiswa Bank Indonesia. Mungkin bisa ganti slide. Nah, untuk berkas persyaratannya yang pertama kita mengisi biodata mahasiswa. Jadi nanti dari pihak Bank Indonesia itu sudah disediakan biodatanya sendiri, tinggal kita isi. Nanti akan ada contoh ini biodatanya. Lalu selanjutnya ada fotokopi KTP atau KTM, kartu tanda mahasiswa. Lalu ada KHS dan transkrip nilai. Nah, untuk KHS dan transkrip nilai ini harus ditanda tangan dan juga di-stempel. Dan ada juga surat keterangan tidak mampu, biasanya ini minta di desa masing-masing. Lalu surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain. Jadi nanti ini surat pernyataannya sudah disediakan juga dari pihak Bank Indonesia, tinggal kita minta ke wadek masing-masing fakultas. Terus ada surat keterangan masih kuliah, itu pun sama, nanti kita akan minta ke wadeknya masing-masing. Surat rekomendasi 1 tokoh, baik itu akademik ataupun non-akademik, boleh salah satunya. Misalnya ini untuk 1 tokoh, dari akademik bisa dari dosen pembimbing kita atau
salah satu dosen kita. Dan kalau untuk pihak non-akademik mungkin dari lembaga keuangannya, bisa jadi seperti itu. Lalu ada surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah, ini juga kita minta surat rekomendasi dari wakil dekan 3 dari masing-masing fakultas. Selanjutnya itu kita membuat esai dalam bentuk motivation letter. Nanti akan saya jelaskan lebih rincinya bagaimana cara menulis motivation letter yang baik. Lalu ada fotokopi piagam kejuaraan. Jadi untuk teman-teman yang memiliki sertifikat kejuaraan, baik itu di tingkat regional, di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kalau nasional lebih bagus gitu. Nah, ini untuk menambah nilai plus teman-teman jika mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini akan lebih besar peluang diterimanya. Lalu yang terakhir itu membuat video minat bakat. Jadi teman-teman semua harus membuat video yang berisikan tentang bakat kalian, bakat masing-masing dari kalian. Sebenarnya ini ada yang kurang satu lagi, yaitu pengalaman organisasi. Jadi untuk teman-teman semua yang mengikuti organisasi, itu boleh dicantumkan surat keterangan aktif organisasinya. Nah, mungkin bisa ganti slide, kita akan belajar mengenai penulisan esai untuk motivation letter. Nah, untuk motivation letter sendiri, di Bank Indonesia ini, di beasiswa Bank Indonesia, itu lumayan penting karena salah satu nilai diterimanya kita itu bisa dilihat dari motivation letter-nya. Nah, untuk penulisan motivation letter itu usahakan di paragraf awal itu kita isikan motivasi dulu, motivasi kehidupan kita untuk agar lebih pembacanya itu dari pihak Bank Indonesia percaya bahwasanya kita memiliki potensi gitu. Potensi besar untuk diterima di beasiswa Bank Indonesia. Lalu di paragraf yang kedua itu kita boleh ceritakan latar belakang ekonomi keluarga. Jadi latar belakang ekonomi keluarga kita seperti apa. Setelah itu nanti kita ceritakan juga jenjang kehidupan kita, jenjang pendidikan, dimulai dari sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, hingga di perguruan tinggi. Setelah itu kita bisa cantumkan kelebihan ataupun pengalaman organisasi kita. Misalnya kita selama di perguruan tinggi itu mengikuti banyak sekali organisasi. Contohnya seperti di UKM Bapinda ataupun di UKM-UKM yang lainnya. Itu dapat mempengaruhi juga. Lalu untuk pengalaman dalam mengikuti perlombaan, misalnya itu boleh dicantumkan. Dan yang terakhir itu kalian bisa tuliskan kenapa sih kalian itu layak gitu, dinyatakan layak untuk menerima beasiswa Bank Indonesia. Alasannya kenapa? Apakah kalian ini memiliki rencana ke depannya seperti apa gitu. Itu untuk isi dari motivation letter. Dan di motivation letter untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia ini itu terdiri dari 2 sampai 6 paragraf dan harus ditandatangani oleh kita sendiri. Nah, mungkin lanjut kita akan lihat contoh biodata mahasiswa. Nah, ini untuk contoh biodata mahasiswa yang akan kita isi nanti jika kita mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Itu sama seperti biodata umumnya, hanya saja di sini yang membedakan itu jadi di bagian minat dan bakat itu akan kita isi. Minat dan bakat usahakan yang relate dengan teman-teman semua. Karena nanti bakal ada seleksi wawancara, salah satunya itu tes minat bakat.
Nah, terus ada juga pengisian untuk soft skill teman-teman. Kalau saya kemarin itu pengisian soft skill-nya bisa bagaimana cara kita mengatur keuangan, itu bisa juga. Lalu kita juga mengisikan aktivitas sosial yang kita jalani selama di kampus. Misalnya kita aktif dalam lembaga dakwah, itu bisa dicantumkan. Dan dalam biodata tersebut itu sudah tertera bahwasanya jika kita diterima di beasiswa Bank Indonesia, kita akan ikut aktif, wajib aktif di Genbi dalam kegiatan yang diadakan oleh Genbi. Setelah itu barusan kita tanda tangan di atas materai 10.000. Oke Aida, mungkin itu ya untuk kriteria dan persyaratannya beasiswa Bank Indonesia. Oke, cukup banyak ya Kak ya ternyata persyaratannya ya Kak ya. Ya lumayan. Tadi harus ada motivation letter-nya gitu ya. Itu Ya. kayaknya lumayan effort gitu ya. Oke Kak, tadi kan udah persyaratan nih Kak. Terus kalau alur pendaftarannya gimana tuh Kak? Alur pendaftaran biar bisa join nih ke beasiswa Bank Indonesia. Oke, makasih banyak Aida. Nah, untuk alur pendaftarannya itu ada 2 alur sih. Karena yang kemarin ini kita dalam keadaan pandemi sehingga proses pendaftarannya itu secara online. Tapi di sini yang akan saya paparkan itu alur pendaftaran dari tahun sebelumnya, sebelum ada COVID, itu secara offline. Yang pertama, yaitu proses pendaftaran. Alur pendaftarannya biasanya dibuka pada bulan Februari atau Maret. Jadi, misalnya, kalian semester 3 itu peralihan dari semester 3 ke semester 4. Nah, dibukanya itu kan untuk semester ganjil ya. Jadi yang kalian daftarkan itu di semester ganjilnya. Lalu tahapan yang kedua itu ada seleksi berkas. Nah, setelah teman-teman menyusun semua berkasnya, itu nanti akan diseleksi oleh tingkat prodi atau fakultas masing-masing. Setelah itu pengumpulan berkas. Pengumpulan berkas ini akan dikumpulkan di gedung rektorat. Lalu selanjutnya tahapannya yaitu pengumuman seleksi berkas. Jadi nanti pengumuman seleksi berkas itu kalau sudah diseleksi oleh prodi, sudah diseleksi oleh pihak rektorat dan pihak rektorat ya, nanti akan ada pengumuman seleksi berkasnya. Setelah itu dari pengumuman seleksi berkas, nanti akan ada seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini akan secara langsung diwawancarai oleh pihak Bank Indonesia. Dan yang terakhir nanti ada pengumuman akhir tingkat universitas. Nah, itu untuk alur pendaftaran secara offline, Aida. Tapi kalau untuk kakak kemarin, itu karena selama pandemi ya, jadi pendaftarannya itu secara online. Kita mengumpulkan berkasnya itu di-scan lalu dikumpulkan di Google Form, di link formnya. Setelah itu barusan pengumuman seleksi berkas dan juga seleksi wawancara itu juga menggunakan via Zoom. Jadi nggak ketemu langsung dengan pihak BI-nya melalui aplikasi Zoom. Kayak gitu Aida. Oke, jadi beda ya Kak ya, kalau zaman kakak mungkin masih COVID ya, jadi online. Kalau ini mungkin, tahun ini mungkin offline kali ya Kak ya, walaupun ada gitu ya. Iya, kemungkinan besar itu offline sih, karena kuliah juga kan udah mulai tatap muka ya, Aida. Semoga ya Kak. Amin. Kan tadi kakak pernah tadi cerita tuh ya Kak, banyak sempat beberapa kali ketolak nih sama beasiswa-beasiswa lain gitu ya Kak ya. Nah, kalau misalnya tips and trick dong dari kakak nih, biar kita bisa join nih, biar sama kayak kakak. Boleh dong Kak? Oke, untuk
tips and triknya, ya bener banget kata Ida tadi. Sebelumnya memang kakak pernah mendaftar banyak beasiswa nih Ida. Pernah daftar beasiswa bidik misi, dulu itu bidik misi juga itu ditolak. Terus KIPK juga pernah kakak daftar. Lalu Cendikia Baznas itu semuanya ditolak. Tapi ya mungkin kita belajar sih ada dari proses itu. Dan pada akhirnya gitu, alhamdulillah, setelah kita banyak-banyak berdoa dan ada yang terkabul juga di beasiswa Bank Indonesia. Nah, untuk tips and trik sendiri di beasiswa Bank Indonesia, di sini kakak akan paparkan karena ada 3 seleksi ya di beasiswa Bank Indonesia itu, seleksi berkas, seleksi minat bakat, lalu ada yang terakhir seleksi wawancara. Sini tips and triknya, yang pertama itu di seleksi berkas, kita harus bisa memanage waktu. Jadi untuk di kemarin kakak pendaftaran itu, waktu pembukaannya itu sangat terbatas sekali, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Februari. Itu untuk tanggal 11-nya kemarin di hari Jumat, dan penutupan di hari Senin tanggal 14. Jadi kita hanya punya waktu perkiraan untuk menyusunnya itu 4 hari, cuma kita bisa minta tanda tangan, cap itu 2 hari, di hari Jumat dan hari Senin, karena pelayanan di kampus. Sabtu Minggu kan libur gitu. Jadi kita harus manfaatkan waktu banget. Lalu ketelitian dari berkas kita. Kalau misalnya di perintahnya harus ditanda tangan dan distempel, ya kita laksanakan gitu. Harus benar-benar teliti dalam motivation letternya, penulisannya juga. Lalu ini untuk motivation letter sih yang lebih berpengaruh. Jadi kita harus pahami isi motivation letter kita. Kalau bisa gitu, motivation letternya yang berbobot agar dari pihak Bank Indonesia ini mempertimbangkan kita untuk diterima di beasiswa tersebut. Lalu yang terakhir itu perbanyak sertifikat dan bukti pendukung aktivitas sosial. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kakak sarankan untuk mengikuti berbagai organisasi karena itu mendukung sih menjadi nilai plus. Di situ nanti kita akan mencantumkan berbagai sertifikat, baik sertifikat dari organisasi atau sertifikat dari kejuaraan, itu sangat berpengaruh. Nah, untuk di seleksi minat bakat itu tips and triknya. Yang pertama, siapkan minat bakat yang sesuai dengan diri kalian. Pokoknya apapun minat bakat dari kalian, di-spill aja, nggak apa-apa, jangan malu-malu, percaya diri aja. Dan juga untuk kualitas video, itu usahakan kualitasnya yang baik, jangan sampai ada blur gitu, dan juga menarik videonya. Nah, di seleksi wawancara. Untuk di seleksi wawancara ini, kita perbanyak literasi tentang Bank Sentral. Karena ini sih ya, beasiswa Bank Indonesia, jadi dari pihak Bank Indonesia gitu, makanya kita lebih perbanyak pengetahuan tentang Bank Sentral ke bank. Lalu informasi tentang Genbi. Nah, seperti tadi, Genbi itu apa, lalu tujuan Genbi, pokoknya tentang kegiatan-kegiatan Genbi itu seperti apa. Kita bisa cari tahu di Google juga banyak. Nah, untuk selanjutnya itu kebijakan Bank Indonesia. Kita pelajari juga apa saja kebijakan dari Bank Indonesia. Dan yang terakhir, ini yang poin penting sekali sih, di seleksi wawancara itu percaya diri. Nah, kalau udah percaya diri, insya Allah deh pokoknya. Walaupun kita udah belajar banyak, udah begadang gitu belajarnya, tapi ketika kita di proses seleksi wawancaranya, kita merasa aduh gugup gitu, pasti semuanya buyar. Ya nggak, Aida? Bener Kak, benar-benar. Langsung nge-freeze gitu ya Kak ya? Iya, jadi hilang semua. Ya, ternyata banyak nih ya teman-teman tips and trick dari Kak Irfan nih. Mungkin bisa dicatat ya bagi teman-teman yang mau join nih. Apalagi prodi-prodi tadi yang udah disebutin gitu kan. Siapa tahu dari teman-teman ada yang termasuk salah satu di antaranya. Nah,
selain tentunya pasti memudahkan kakak gitu ya dalam biaya kuliah gitu ya kak. Benefit-benefit lainnya apa aja sih kak di Bank Indonesia ini? Nah, untuk benefit, keuntungan kita join di beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama tentunya biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu dari beasiswa Bank Indonesia diberikan setiap 1 semester sekali. Tapi karena di sini kita kan selama 1 periode itu terhitungnya 2 semester, jadi 1 semesternya sebesar 6 juta dan 1 periode itu sebesar 12 juta. Jadi untuk biaya pendidikan itu benefitnya lumayan banyak. Bisalah untuk kita membayar UKT ataupun dan yang lainnya. Lalu benefit yang kedua itu pengalaman organisasinya. Ini sih yang kakak dapetin banget untuk join di beasiswa Bank Indonesia ini, bergabung di GenB. Jadi nanti bakal penerima beasiswa Bank Indonesia ini akan tergabung dalam komunitas GenB yang bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kemampuan diri. Lalu untuk benefit yang terakhir yaitu menambah relasi. Nah, nanti kalian kalau misalnya sudah bergabung dengan GenB itu akan bertemu teman-teman yang dari beda jurusan, beda fakultas, bahkan beda universitas. Tentunya ini sih menambah pengalaman, banyak pengalaman dari teman-teman yang baru, pemikiran baru. Itu Aida, banyak sekali tentunya benefit. Jadi kalau dilihat dari cerita-cerita kakak gitu ya, kakak ini kayaknya aktif banget juga ya. Mungkin karena dari Bank Indonesia-nya juga tuh yang benar-benar aktif gitu ya kak ya, GenB khususnya gitu ya kak. Iya Aida, jadi di GenB itu setiap ini ya, untuk GenB sendiri ada GenB komisariat dan GenB wilayah. Jadi GenB komisariat itu komisariat khusus masing-masing universitas. Contohnya GenB komisariat UIN Raden Intan Lampung itu memiliki banyak proja. Dan ini sih kita karena sudah kita mendapatkan benefit biayanya gitu, masa iya kita tidak mengikuti kegiatannya yang sudah diadakan oleh GenB. Jadi menuntut kita juga untuk rasa bertanggung jawabnya. Gitu, Aida. Lagian juga kegiatannya sangat-sangat positif gitu ya Kak ya. Asah skill gitu kan, terus nambah relasi tentunya gitu. Karena penting banget sih Kak, menurut Aida juga di perkuliahan tuh harus luas relasinya gitu. Nah, oke, Kak Irfa tadi udah banyak nanya-nanya nih. Makasih nih udah mau sharing-sharing juga. Selanjutnya mungkin kita next ke Kak Nisa dulu ya Kak Irfa. Nanti baru kita buka sesi Q&A sama teman-teman. Mungkin masih ada yang penasaran sama Kak Irfa atau sama Kak Nisa nih. Kak Nisa belum sharing-sharing nih. Oke, Kak Nisa bisa dengar suara Aida? Bisa Aida. Oke. Bagus ya Kak ya, sinyalnya nih ya Kak ya, terhubung ya Kak. Insya Allah bagus. Nah, sekarang saya mau ngintro Kak Nisa nih. Nah, mungkin pertanyaannya nggak jauh beda sama Kak Irfa tadi ya Kak ya. Mungkin langsung aja. Kan kalau tadi Kak Irfa itu ngejelasin tentang beasiswa Bank Indonesia, mungkin kalau Kak Nisa ini ngejelasin tentang KIPKA nih Kak. Kalau KIPKA ini udah nggak asing ya Kak ya, udah banyak didengar gitu kan. Nah, tapi saya pribadi nih Kak, belum terlalu paham sebenarnya beasiswa KIPKA itu beasiswa yang seperti apa atau sama kayak bidik misi ya kalau dulu itu atau beda Kak? Boleh dong Kak dijelasin? Baik, sebelumnya jazakillah kepada moderator Kak Aida yang telah memberikan saya waktu untuk kita sama-sama ngobrol nih. Bertukar pikiran dan juga pengalaman tentang KIPKA. Insya Allah ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum UKM Bapinda, Ketua Umum UKM FIBROH, dan Kepala Bidang KIM yang telah memberikan saya kesempatan bisa bergabung dan bersilaturahim bersama teman-teman pejuang beasiswa di sini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan berupa nikmat sehat serta sempat, sehingga saya dan juga teman-teman di sini merupakan orang-orang pilihan, karena mungkin di luar sana pasti banyak yang menginginkan berada di posisi kita pada saat ini.
Tapi mungkin Allah sudah menyiapkan yang terbaik juga untuk mereka lalui. Kemudian, sholawat beriringan salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah, suri teladan bagi umat manusia, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan memberikan kita semua syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah panjang lebar ya, karena mungkin saya sangat bersyukur bisa berkumpul bersilaturahim bersama teman-teman pejuang beasiswa di sini. Untuk pertanyaan dari Aida tadi, mungkin bisa ditampilin PPT-nya, panitia. Oke, panitia bisa menampilkan PPT yang sudah saya kirim. Baik, slide selanjutnya ya. Slide kedua. Jadi menyambung yang tadi, pertanyaan dari Aida itu, apa sih itu KIP kuliah? Jadi, KIP kuliah ini adalah salah satu upaya untuk membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, tapi juga memiliki prestasi yang baik untuk melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi. Jadi penerima beasiswa KIPK ini bukan hanya diseleksi dari segi ekonomi, tetapi juga prestasi. Prestasi ini bisa berupa akademik maupun non-akademik. Contohnya nih, juara 2 kaligrafi putri yang diadakan antar sekolah se-Provinsi Lampung. Itu untuk contohnya, salah satu contoh. Kemudian tolak ukur seleksi penerima ini adalah berprestasi, tetapi mempunyai keterbelakangan ekonomi. Jadi penyeleksi sebagai penerima beasiswa KIPK ini bukan hanya dilihat dari keterbelakangan ekonomi, tetapi juga dari segi prestasi. Mungkin itu tadi ya, Aida, seputar KIP. Oke Kak, nah tadi kalau persyaratan KIP sendiri itu sama atau beda nih Kak sama Bank Indonesia? Terima kasih. Untuk persyaratan KIP ini mungkin kalau dari beasiswa Bank Indonesia tadi mungkin lebih simpel ya. Karena untuk persyaratan KIP ini, di sini saya sebelumnya akan menjelaskan bahwa persyaratan KIP kuliah ini untuk masing-masing perguruan tinggi ini memiliki kebijakannya masing-masing. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk persyaratan secara umumnya saja. Yang pertama ini adalah siswa SMA atau sederajat yang sudah lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun. Jadi, semisal nih ada teman kita yang kalau di tahun saya karena angkatan 2020 mungkin ada teman kita yang gap year. Jadi 2018 lulus kemudian baru mendaftar kembali kuliah pada tahun 2020. Boleh untuk mendaftarkan KIP, kecuali untuk tahun 2017 itu sudah tidak bisa mendaftarkan sebagai penerima KIP kuliah. Yang kedua, memiliki prestasi baik akademik dan non-akademik dibuktikan dengan sertifikat yang sah. Kemudian, memiliki keterbatasan ekonomi dengan menunjukkan beberapa dokumen yang sah. Dan yang terakhir, lulus seleksi pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jadi, untuk kelulusan ini bisa menggunakan jalur SNMPTN, SBMPTN, atau untuk PTKIN itu ada SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dokumen-dokumen apa saja yang harus dilampirkan sebagai bukti prestasi dan keterbelakangan ekonomi. Jadi yang pertama ini ada sertifikat prestasi baik akademik maupun non-akademik.
sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sertifikat ini bisa perlombaan antar kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi, dan lebih baik lagi nasional. Dan yang kedua, memiliki kartu PKH, yaitu Program Keluarga Harapan. Dan yang ketiga, memiliki kartu Indonesia Pintar. Yang keempat, memiliki KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Tapi teman-teman di sini tidak perlu khawatir ya untuk teman-teman yang tidak mempunyai berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang saya jelaskan sebelumnya. Karena di sini saya juga tidak mempunyai seperti kartu PKH, kemudian kartu KIP dari SD, SMP, kemudian SMA, dan kartu KKS. Jadi di sini saya murni hanya menggunakan sertifikat prestasi, kemudian menggunakan SKTM seperti beasiswa Bank Indonesia sebelumnya. SKTM ini adalah surat keterangan kurang mampu, ataupun bisa juga menggunakan surat keterangan penghasilan kepada orang tua. Dan itu tadi ya syarat-syarat kita. Oke, jadi selain kalau misalnya emang kita tuh nggak ada yang kayak kartu-kartu PKH atau kartu yang lainnya, itu bisa pakai SKTM ya Kak ya, kayak Bank Indonesia tadi gitu ya Kak? Ya, bisa ada. Jadi untuk teman-teman di sini yang tidak mempunyai kartu-kartu tersebut, bisa menggunakan SKTM, kemudian surat keterangan penghasilan orang tua. Maksudnya ada jalur lain gitu, jadi ya, jangan langsung berputus asa. Benar-benar. Masih ada cara lain gitu ya Kak ya. Nah, kalau cara-cara seleksinya kayak mana tuh Kak? Tahapan-tahapan biar bisa kita ikut KIPKA nih Kak? Baik. Sebelumnya terima kasih ya Aida. Jadi mekanisme seleksi atau tahapan-tahapan seleksi untuk penerima KIPKA ini, yang pertama ada seleksi berkas. Seleksi berkas ini artinya kepada calon-calon penerima beasiswa KIPKA agar memenuhi beberapa persyaratan. Nah, persyaratan ini sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan oleh masing-masing kampus. Jadi beda-beda ya. Contohnya ada yang menggunakan foto rumah tampak depan, tampak samping. Ada juga yang tidak memerlukan itu gitu. Jadi nanti berkas-berkas tersebut di-scan, kemudian difoto, kemudian dikirim melalui Google Form. Kemudian yang kedua ada seleksi wawancara. Setelah calon penerima ini dinyatakan lulus pada seleksi berkas, maka tahapan selanjutnya adalah seleksi wawancara. Jadi seleksi wawancara ini menurut pengalaman yang sudah saya jalani sebelumnya, kisaran waktu atau tahapan seleksi wawancara ini berkisar antara 6 sampai 7 hari. Dan yang lebih serunya lagi nih, teman-teman di sini istilahnya selama 6 sampai 7 hari tersebut ini harus di rumah. Diusahakan di rumah, jadi jangan main-main dulu. Karena calon penerima KIP ini akan diseleksi melalui via VC oleh tim penyeleksi beasiswa KIPKA ini. Jadi harus stay di rumah gitu. Karena kadang-kadang pertanyaan atau penyeleksi ini meminta untuk kita sebagai calon penerima ini untuk menunjukkan rumah tampak depan, rumah tampak samping ini secara langsung melalui via VC. Atau tim penyeleksi ini juga meminta kita untuk menunjukkan sertifikat secara langsung gitu melalui via VC tersebut. Terus untuk pertanyaan-pertanyaannya ini diharapkan untuk teman-teman peserta menjawab dengan jujur gitu. Jadi kalau kita menjawab dengan jujur, maka tim penguji juga akan yakin gitu akan jawaban yang kita lakukan. Selanjutnya, setelah dinyatakan lulus seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara, yang terakhir ini ada yang terakhir ini setelah dinyatakan sebagai penerima beasiswa KIPKA, diharapkan untuk mengumpulkan berkas secara asli. Jadi pengumpulannya ini karena pada tahun 2020 seleksi dilakukan secara online, jadi pengumpulan berkas ini bisa dilakukan melalui via pos, diantar melalui pos menuju kampus masing-masing. Atau jika kita kurang yakin, mungkin kita bisa
langsung untuk mengumpulkan ke kampusnya masing-masing. Mungkin itu tadi ya mekanisme seleksi atau tahapan-tahapan seleksi untuk penerima beasiswa KIPKA ini. Oke Kak, nah tadi itu kalau nggak salah ya Kak ya, tadi di persyaratan itu ada yang tulisan kalau sudah lulus perguruan tinggi negeri atau swasta. Berarti ini swasta bisa ya Kak ya? KIPKA ini bisa untuk perguruan tinggi swasta gitu ya Kak? Ya, benar banget nih. Jadi untuk teman-teman di sini yang berkuliah di perguruan tinggi swasta, insya Allah masih bisa gitu. Masih bisa mendaftar. Karena untuk calon-calon penerima beasiswa KIPKA ini tidak hanya melulu dari perguruan tinggi negeri atau PTKIN itu sendiri. Jadi KIP kuliah ini berlaku untuk semua jalur seleksi masuk perguruan tinggi, baik SNMPTN, SBMPTN, kemudian SNMPN, SBMPN, SPAN, UMPTKIN, seleksi mandiri PTN maupun PTS. Artinya KIP kuliah ini bisa untuk kampus swasta yang telah bekerja sama dengan penyelenggara KIPKA. Mungkin itu tadi ya, Aida. Ya. Berarti emang untuk seluruh perguruan tinggi itu ya Kak ya, baik negeri maupun swasta gitu ya Kak. Nah, benar. Kalau beasiswa Bank Indonesia itu kita nggak boleh menerima beasiswa lain gitu ya Kak. Kalau nggak salah tadi disampaikan oleh Kak Irfayanti seperti itu. Nah, kalau dari KIPKA sendiri gimana tuh Kak? Apakah kita boleh untuk menerima selain KIPKA? Misalnya kita dapat KIPKA tapi ikut beasiswa lain gitu. Pertanyaannya tadi, apakah boleh penerima KIPKA ini mendapatkan beasiswa selain KIPKA? Jadi, mahasiswa penerima KIPKA ini boleh atau dapat mengajukan beasiswa lainnya, asalkan sumber dana beasiswa yang didaftarkan tersebut itu berbeda dengan KIP kuliah atau bukan berasal dari APBN. Kecuali ada kebijakan tersendiri dalam kontrak masing-masing perguruan tinggi. Jadi, mungkin ada perguruan tinggi yang memiliki kebijakan bahwa penerima beasiswa KIPKA ini tidak boleh mendaftar beasiswa lain. Tetapi mungkin kita nih, sebagai dari penjelasan tersebut, kita juga harus memikirkan nih teman-teman di luar sana kan pasti banyak nih yang belum mendapatkan beasiswa, khususnya KIPKA ini. Jadi mungkin banyak teman-teman di sana yang masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa selain KIPKA. Jadi kita kalau misalnya udah mendapatkan beasiswa KIPKA harus memikirkan teman-teman lainnya gitu. Jadi bisa untuk mendukung perkuliahan mereka juga. Jadi kita harus nggak boleh egois ya. Kalau misalnya udah mendapatkan beasiswa KIPKA ini harus istilahnya bersyukur. Kemudian tunjangan beasiswa KIPKA ini juga insya Allah cukup ya untuk satu orang mahasiswa gitu. Jadi diharapkan untuk teman-teman kalau udah misalnya masuk sebagai penerima beasiswa KIPKA ini nggak perlu mendaftar beasiswa lainnya gitu. Gitu ya, Aida. Ya, jadi mungkin boleh ya Kak ya ngambil beasiswa. Tapi alangkah mungkin kita yang lebih memberi kesempatan gitu ya untuk orang lain bisa mendapatkan beasiswa gitu ya Kak ya. Jadi biar sama-sama nih gitu kan. Kalau udah satu ya udah satu aja gitu ya Kak ya. Memberi kesempatan gitu. Nah, boleh dong kan tadi kalau Kak itu udah ngasih tip and tricks-nya biar bisa masuk beasiswa Bank Indonesia. Kalau tips and trick biar bisa ikut kita dong, Kak bisa feel ke teman-temannya nih. Baik, untuk tips dan triknya ini nggak banyak ya. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya ini karena Allah, diniatkan karena Allah, maka hal tersebut ini akan jadi baik gitu. Jadi kita akan melakukannya secara ikhlas karena Allah. Entah itu hasilnya sesuai dengan keinginan kita ataupun keinginan Allah, kita akan ikhlas gitu. Dan yang kedua, jujur. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jujur ini juga penting pada tahapan seleksi wawancara. Jadi ketika kita jujur, kita akan mudah gitu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyeleksi.
Kemudian kita kan ini mendaftar beasiswa ya untuk kita berpendidikan gitu. Kita mencari ilmu. Mencari ilmu merupakan salah satu ibadah gitu. Jadi kita melakukannya harus secara dengan jujur. Kalau misalnya kita bayangkan jika kita mendaftar beasiswa KIPKA ini tidak secara jujur gitu. Jadi kan kita setiap mendapatkan tunjangan ini kita peroleh awalnya dengan cara yang kurang benar. Gitu. Yang ketiganya yang paling penting, selalu minta doa kepada orang tua. Jadi doa orang tua ini, terutama ibu itu sangat penting gitu. Ketika kita ingin melakukan segala sesuatu hal itu, mintalah doa kepada orang tua, terutama ibu gitu. Karena ibu itu doanya langsung ya, sebenarnya tanpa kita minta, ibu itu langsung akan mendoakan gitu, akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi mungkin kita akan lebih yakin jika kita selalu minta gitu, ketika kita ingin melakukan segala hal itu, kita meminta doa kepada orang tua, kepada keluarga kita, gitu. Mungkin kita akan lebih yakin, dan insya Allah orang tersebut atau ibu kita tentunya akan mendoakan secara terus-menerus gitu. Yang keempat, memahami persyaratan. Jadi memahami persyaratan-persyaratan seperti berkas-berkas apa saja yang harus dikumpul. Kemudian yang terakhir ini juga harus mengetahui jadwal tahapan-tahapan seleksi. Jadi harus tahu nih jadwal tahapan seleksi berkas, kemudian pengumuman diterima sebagai penerima seleksi berkas, kemudian selanjutnya ada lolos seleksi wawancara, kemudian yang terakhir ini pengumpulannya. Jadi kalau misalnya kita telat nih dalam satu tahapan seleksi, pasti nanti yang semuanya juga akan gagal gitu loh. Jadi harus benar-benar fokus terhadap jadwal tahapan seleksi. Mungkin itu tadi tips dan trik dari saya. Ya, thank you Kak Nisa. Mungkin tips and triknya nggak beda dari kita ya Kak ya. Intinya kayak ketika kita ingin mendapatkan suatu hal yang baik, hasil yang baik, tentunya dengan proses-proses yang baik gitu ya Kak. Nah, boleh dong Kak Nisa mewakili Kak Irfa juga nih, kasih closing statement buat kita semua dari kakak. Jadi untuk teman-teman di sini mewakili dari Kak Irfa sebagai di sini kita sama-sama sebagai pejuang beasiswa KIPKA. Jadi ketika kita berdoa nih kepada Allah, kita tidak boleh doanya itu langsung ingin cepat dikabulkan gitu, tergesa-gesa mungkin. Dan kita mengatakan bahwa Allah itu tidak langsung mengijabah. Kenapa sih Allah tidak langsung mengijabah doa kita? Jadi terkadang Allah ini juga menunjukkan atau memberikan kita jalan lain gitu. Mungkin ada hikmah gitu, misalnya kita tidak diterima beasiswa KIPKA atau beasiswa Bank Indonesia, mungkin Allah sudah menyiapkan beasiswa lain gitu yang lebih besar, atau mungkin rezeki orang tua kita ditambah, kita tidak tahu ya. Karena ketika kita ikhlas menuntut ilmu, Allah juga akan berjanji gitu, akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu. Kemudian apa yang sudah ditakdirkan Allah untuk kita sudah pasti itu terbaik menurut Allah. Daun jatuh pun sudah diatur Allah gitu. Apalagi keinginan yang dimiliki oleh hambanya. Mungkin itu tadi closing statement dari saya. Oke, Kak Nisa, sweet banget closing statement-nya, tersentuh deh. Thank you Kak Nisa, thank you juga Kak Irfa. Nah, kan tadi dari Aida udah tanya-tanya nih ya Kak, udah Aida intro nih, Kak Irfa dan Kak Nisa. Nah, sekarang kita mungkin sesi Q&A dengan teman-teman peserta. Mungkin bagi teman-teman yang mau nanya-nanya nih ke Kak Irfa atau Kak Nisa, boleh pakai fitur raise hand atau di chat di kolom chat. Jadi diingetin lagi, ini ada door prize bagi 2 orang yang beruntung nih. Jadi teman-teman, ayo semangat yang mau nanya-nanya nih, yang masih kepo-kepo, boleh banget di chat di kolom chat atau bisa on mic, on cam. Silakan teman-teman. Di mana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan?
sama Kak Nisa atau Kak Irfa? Oke, mungkin teman-teman belum kepikiran nih. Kalau gitu, saya nanya lagi, boleh Kak? Mungkin ke Boleh. Kak siapa ya? Boleh deh siapa? Tadi kan kalau nggak salah sama-sama menggunakan IP ya Kak ya, atau nilai gitu. Misal nih Kak, di pertengahan nilai kita itu mungkin turun gitu. Apakah itu berpengaruh nggak Kak sama beasiswa kita? Mungkin lebih ke KIPKA kayaknya ya Kak ya, kalau nilai-nilai gitu. Maaf sebelumnya Aida bisa diulangi pertanyaannya karena putus-putus ya. Nah, ya. Kan tadi katanya itu persyaratan KIPKA itu kan dengan menggunakan IPK gitu ya Kak. Nah, Aida tuh kadang suka mikir gini loh Kak, kalau misalnya tiba-tiba nilai kita turun gitu Kak, itu kira-kira berpengaruh nggak gitu, atau langsung dicabut beasiswanya gitu Kak, atau gimana tuh Kak? Izin menjawab ya, untuk KIPKA sendiri itu kalau misalnya nilainya, jadi nilai itu naiknya harus bertahap gitu. Jangan langsung kita naiknya banyak gitu. Jadi bertahap tapi konsisten. Kalau misalnya untuk nilai yang turun, karena ada ya teman kelas saya itu penerima beasiswa KIPKA, tetapi karena dia nilainya turun, jika sudah 3 kali nih, misalnya 1 kali dikasih peringatan, 2 kali dikasih peringatan, 3 kali nilainya masih turun, baru nih akan dicabut. Kalau misalnya, jadi kesimpulannya kalau misalnya turun lebih dari 3 kali baru akan dicabut. Kalau misalnya belum, masih diberikan kesempatan gitu untuk supaya nilainya nggak turun. Itu sih. Oke, jadi masih dipertimbangkan gitu ya Kak, ya? Nggak langsung cabut gitu ya Kak ya? Ya, masih diberikan kesempatan. Oke. Ini Kak ada yang tanya nih di kolom chat dari Kak Anissa Bertina ya. Bertina, Kak Anissa izin bertanya terkait KIPKA itu kan tadi dijelaskan maksimal 2 tahun lulus SMA. Kalau gitu berarti KIPKA-nya hanya untuk maba ya Kak. Dan mohon maaf Kak, laptop saya tidak bisa on cam dan on mic. Oke Nisa, thank you pertanyaannya. Gimana Kak Nisa, boleh langsung dijawab? Baik, terima kasih sebelumnya Anissa. Jadi KIPKA ini yang sudah saya jelaskan tadi maksimal 2 tahun lulus SMA. Jadi maksudnya ini untuk yang maba ya. Jadi kalau misalnya tahun saya kan 2020, jadi maksimal itu untuk lulusan tahun 2018 gitu. Jadi untuk kalau untuk tahun saya semester 1 dan 3, tapi kalau misalnya untuk tahun sekarang ini di UIN Raden Intan Lampung ini ada pembaharuan kebijakan, jadi hanya untuk mahasiswa baru semester 1. Tapi untuk tahun saya 2020, 2021 sebelumnya itu bisa untuk semester 1 dan 3. Oke, jadi sedih ya Kak ya, kalau tahun saya udah nggak bisa ikutan nih Kak. Nah, gimana Kak Anissa? Sudah terjawab nih? Cukup paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi Kak Anissa? Kak Anissa nanya ke Kak Anissa nih, lucu banget nih. Boleh Kak Anissa ketik di kolom chat. Oke, sudah paham. Terima kasih Kak Anissa. Nah, ada yang ingin bertanya ke Kak Irfan nih? Kak Irfannya udah siap nih, kalau udah mau dikasih pertanyaan. Oke, karena belum ada yang mau nanya,
Saya lagi ya Kak Irfa yang nanya ya. Boleh Aida, boleh. Oke, Kak Irfa, kalau kakak sendiri itu ikut beasiswa Bank Indonesia itu semester berapa Kak? Iya. Kalau kakak itu ikut daftar beasiswa Bank Indonesia di semester 5. Oh, semester 5. Itu kalau semester 3 bisa nggak sih Kak? Ya, minimal semester 3, Aida. Jadi kalau maba itu kan belum bisa. Bisanya di semester 3. Jadi itu 2 periode ya Kak ya? Nah, berarti ini 2 periode itu maksudnya gimana Kak? Tadi saya kurang paham dan apakah selama kakak kuliah itu sampai selesai gitu ya maksudnya, itu tetap ditanggung dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri atau dibatasi tahun-tahunnya gitu Kak? Kan ada tuh ya biasanya beasiswa tertentu cuman berlaku 2 tahun gitu atau berapa tahun gitu. Nah, kalau untuk beasiswa Bank Indonesia itu, sekali kita diterima itu berlaku untuk 1 periode. 1 periode itu 2 semester, Aida. Jadi kalau udah habis 1 periode, kita daftar lagi. Dan itu maksimal daftarnya 2 periode aja. Bisa menerima beasiswa. Jadi hitungannya 2 tahun aja gitu ya Kak ya? Iya. Oke, thank you. Oh, ada lagi nih yang nanya. Boleh deh. Terakhir nih ya. Mohon izin Kak Aida. Anissa izin bertanya kembali. Oke. Terkait beasiswa BI itu surat rekomendasi dari perguruan tingginya bisa dari dekan ya Kak? Apa harus dari Wadek 3? Oh ya, gimana nih Kak? Berarti Kak Irfan ya nanyanya. Oke, Kak Irfan. Untuk surat rekomendasi dari perguruan tinggi itu boleh dari dekan juga, tapi biasanya di surat rekomendasinya itu udah tertera di bawahnya nama Wadek 3-nya. Kalau misalnya sudah terteranya dekan, ya kita mintanya ke dekan. Gitu Aida. Oke, kalau kakak sendiri dari dekan atau dari Wadek Kak? Kak Irfa bisa terhubung? Maaf Aida, boleh diulang soalnya tadi ada. Oke. Kalau tadi kan katanya bisa tergantung ya Kak. Kalau kakak sendiri itu dari mana tuh Kak? Untuk yang surat rekomendasi ya? Ya, untuk rekomendasi kemarin kakak mintanya di Wadek 3 Fakultas Tarbiyah itu Bapak Safari Daud. Oke. Jadi seperti itu Kak Anissa jawaban dari Kak Irfa. Gimana? Kak Anissa sudah bisa dipahami? Bisa chat di kolom chat? Oke, sudah. Terima kasih juga Nisa sudah mau bertanya. Mungkin dicukupkan ya Kak ya sesi tanya jawabnya. Tadi juga apa yang disampaikan oleh Kak Nisa dan Kak Irfa juga udah cukup banyak. Oh, maaf. Kang Ican mau nanya ya Kak? Oke, boleh. Satu lagi ya nih ya. Berarti spesial nih, langsung raise hand. Boleh? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan berkala untuk semua pemateri yang pagi ini luar biasa. Semoga kelak menjadi generasi berprestasi, membanggakan Indonesia. Izin bertanya kepada Mbak Ifyanti, ya, Irfayanti, Masya Allah. Izin bertanya Mbak tentang GNB ya Mbak ya. Di fakultas sendiri ya, kalau aku kan Iksan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, itu kalau GNB itu cuma dapat di jurusan KPI sih Mbak gitu. Nah, apakah kalau di tarbiyah itu cuman tarbiyah atau seluruh jurusan itu bisa ngikutin gitu? Atau gimana konsepnya gitu Mbak? Soalnya kebanyakan nih Mbak ya, kalau misalkan kita buat pengetahuan tentang seminar beasiswa gitu kayak GNB gitu. Kalau di Fakultas Dakwah sendiri itu nggak merata gitu, nggak semua jurusan bisa ngikut gitu. Nah itu kebijakannya itu ada seleksi yang lain kah atau gimana? Aku mau tanya itu. Ya langsung jawab aja mungkin ya Aida.
Boleh Kak, boleh. Langsung saja. Ya, makasih banyak untuk pertanyaannya Kak Ican. Nah, untuk ini sih di Fakultas Dakwah ya, Kak Ican ya, asalnya. Nah, untuk di ini Fakultas Dakwah sendiri memang kebijakan dari tahun sebelumnya itu yang bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia hanya satu prodi, yaitu prodi KPI, sama seperti di Fakultas Tarbiyah juga, yaitu prodi Pendidikan Matematika. Mungkin ini sih ya Kak, karena kita melihat lebih relate-nya ke Bank Indonesia, karena mungkin di prodi pendidikan matematika itu masih ada kaitannya dengan bank sentral mungkin ya. Seperti ekonominya masih sama, di pendidikan matematika juga mempelajari tentang ekonomi. Dan untuk di prodi KPI itu karena komunikasi dan penyiaran gitu, seperti di Genbi juga itu melatih untuk speak up dan kemampuannya. Mungkin itu sih Kak, lebih ke relate-nya dan juga sesuai kebijakan dari tahun sebelumnya. Begitu Kak Ican. Iya sih. Karena ngelihat sih kalau dari Kak Iksan sendiri kan manajemen dakwah ya, juga kayak masih relate gitu, ada akuntansi dan lain-lainnya. Kalau maksudnya berkaitan dengan bank juga bahas juga gitu kan. Kalau misalkan kita kaitkan sama jurusan itu tadi sih. Oh, kalau berarti kebijakannya memang seperti itu ya Mbak ya. Nggak semua prodi yang ada di Universitas Islam Raden dan Lampung ini bisa daftar Genbi itu sendiri ya. Iya Kak. Iya. Dari universitas lain pun seperti itu kan. Bukan hanya di UIN. Oke Mbak, satu lagi sih, kalau bentuk pembinaan di Genbi itu gimana, habis itu sama yang bentuk pembinaan di KIPKA itu gimana gitu. Soalnya kalau mungkin kalau di Genbi itu tadi kayak nyebutin kayak ada kayak semacam volunteer gitu ya Mbak ya. Nah itu apa sih gitu bedanya kalau pembinaan yang di KIPKA sama di Genbi gitu. Aku boleh dong tanya, ini untuk dua pemateri ya. Oke, boleh dari Kak Irfa dulu, nanti baru next ke Kak Nisa ya Kak. Nah untuk ini pembinaan di Genbi sendiri itu, jadi Genbi ini kan ada dari Genbi Komisariat dan Genbi Wilayah. Nah, untuk Genbi Komisariat ini Genbi yang bentukannya dari universitas masing-masing. Misalnya dari universitas kita disebutnya Genbi Komisariat UIN Raden Intan Lampung. Di situ ada pembinanya dan ini sih kayak sebuah bentuk organisasi, ada ketua Genbi-nya dari komisariat masing-masing, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan yang lainnya. Dan untuk pembinaannya sendiri itu lebih ke mengadakan agenda yang langsung ke masyarakat, terjun langsung gitu. Contohnya seperti kemarin itu mengadakan Jumat Berkah dan Bersih. Nanti ada juga bersendai, itu kita datang ke sekolah SD, kita mensosialisasikan tentang beasiswa Bank Indonesia gitu Kak. Untuk pembinaannya sih lebih ke kegiatan sosial. Mungkin gitu Kak Iksan. Gimana Kak Iksan? Mau nanya lagi ke Kak Irfa atau cukup? Untuk Teh Irfa cukup. Mungkin yang dari yang KIPKA tadi bentuk pembinaan juga. Oke Kak, next ke Kak Nisa. Boleh Kak dijawab nih. Baik, sebelumnya terima kasih pertanyaannya dari Kak Ihsan ya. Jadi untuk bentuk pembinaan ini kurang lebih sama dengan beasiswa BI gitu. Bentuknya organisasi gitu, yang kalau misalnya di UIN ini namanya Ampebi KIPKA. Jadi di Ampebi KIPKA ini biasanya kita mengadakan agenda-agenda gitu, layaknya organisasi ya, misalnya menulis bersama, kemudian mengadakan webinar literasi, kemudian juga mengadakan agenda-agenda positif lainnya gitu. Dan juga mengadakan sama seperti Bank Indonesia tadi, sosialisasi untuk sebagai
gimana sih tips and trik mendapatkan beasiswa KIPKA, gitu sih kalau pembinaannya sendiri. Udah cukup, Kanisa? Ada mau yang ditambahin lagi? Cukup. Oke, gimana nih Kak Ihsan penjelasan dari Oke, terima kasih ya. Semoga yang di webinar ini rezekinya lancar semua deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung. Ya, cukup berarti ya Kak Ihsan ya? Oke, terima kasih Kak Ihsan untuk pertanyaannya. Mungkin kita akhiri ya untuk sesi Q&A-nya. Kalau gitu sebelum kita akhiri, kita boleh dong on cam semua, mau SS dokumentasi nih. Ini saya pandu ya. Untuk teman-teman, boleh on kamera semua. Ayo, stay di kameranya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kakak-kakaknya. Oke, Anissa, nggak apa-apa. Boleh kakak-kakak panitia bantu untuk SS ya, Kak? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, diingatkan lagi buat teman-teman yang belum ngisi absen, ada di kolom chat, silahkan bisa diisi. Dan jangan lupa untuk pengumuman door prize bagi 2 orang yang beruntung itu akan diumumkan via grup WhatsApp. Jadi teman-teman yang udah join di grup WhatsApp untuk tidak meninggalkan dulu grup WhatsApp-nya karena nanti bakal diumumin nih bagi 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Boleh para kakak-kakak panitia dikirim ulang absennya, mungkin tadi tenggelam sama chat-chat yang lain. Nah, oke, kalau gitu mungkin cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Irfa dan Kak Nisa yang udah mau sharing-sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmunya kepada kita-kita yang tentunya bermanfaat banget buat Aida sendiri dan buat teman-teman yang lain. Dan juga terima kasih kepada teman-teman para peserta serta kakak-kakak panitia yang udah berpartisipasi, yang udah mau bertanya, dan juga yang masih stay nih sampai akhir, Masya Allah. Mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Mungkin cukup sekian, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Kak Zahrani. Diucapkan jazakillah khair kepada Uhtina Aida Zahra yang telah memimpin jalannya diskusi kita. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita jadikan motivasi dan kita dapat mengambil ibrahnya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kak Muhammad Ridho Akbar. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Marilah kita mengucap istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil awal wal akhirin. Wabarik wassalim wardiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah jema'in. Amin, 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 rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
maghfiratan ammatan min indika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma yassir umurana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa minal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya Fattah ya Alim, Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub thabbit qalbana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Fadlik subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Kak Ridho yang telah memimpin doa. Acara selanjutnya yaitu penutup. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.